Kembali lagi bersama orang awak motovlog. Ya, kali ini gue akan nge-review motor CBR 150 yang pemakaiannya kurang lebih udah 15 bulan atau setahun 3 bulan. Ini CBR facelift ya, K45G yang keluaran tahun 2018. Gue beli di bulan Juni 2018. Ya, ini penampakannya masih full standar, belum ada yang gua rubah. Cuma ini fairing knalpotnya gua karbonin, terus ya modif standar lah. Baru gua rubah tamengnya, gua kasih kaca film dan stiker 93. Kebetulan gua juga penggemar motor GP-nya Marc Marquez ya. Motor ini gue pakai buat harian, yaitu dari rumah ke tempat kerja. Cuma itu doang sih gue pakai. Selama 15 bulan, kilometernya masih rendah, masih 12.000. Coba dilihat. Ya, 12.314 km. Soalnya motor ini nggak gue pakai jauh-jauh guys, cuma dari rumah ke tempat kerja doang. Selama pemakaian 15 bulan ini, gue ngerasa enak-enak aja sih pakai motor ini, nyaman. Apalagi di keadaan suasana jalan yang di Jakarta ini ya terkenal macet. Jadi nggak kerasa sih, nggak pegel, bawanya enak gitu. Terus mesinnya masih aman guys, belum ada yang bunyinya klotok-klotok, belum ada. Tuh, masih aman, masih standar, masih aman. Kata orang, gua selalu servis di bengkel Hondanya. Jadi kalau misalnya mau ganti oli atau mau ngapain, gua langsung ke dealer Hondanya. Gua nggak pernah servis di bengkel-bengkel luar atau bengkel-bengkel manapun selain ke dealer Hondanya langsung. Ya, ini penampakannya guys, masih standar semua. Gearnya masih standar, rantainya standar, belum ada yang gua rubah. Cuma ini nih fairingnya gua ganti sama teman gua, yaitu yang hitam. Sebelumnya kan merah putih nih guys, gua ganti yang fairingnya jadi hitam. Kemudian ya piringannya masih standar, belum ada yang gua rubah. Selama pemakaian ini enak-enak aja sih guys, belum ada perasaan nyesel atau gimana, belum ada. Motor ini gua beli dengan hasil jerih payah gua sendiri, tanpa ya campur tangan orang tua ya guys. Ya, ini penampakannya masih standar. Kemudian ini kebanyakan kan masalah dari CBR yaitu di tamengnya atau visornya di RPM atas itu getar guys atau bunyi. Gua nih supaya nggak getar, gua kasih ini nih guys, nih coba lihat nih guys. Iya, gua kasih kayak semacam busa atau spon gitu supaya nggak getar. Yang mau coba silakan, karena setelah gua pakai itu insya Allah nggak ada yang getar gitu guys. Masih enak-enak aja gitu. Biar RPM atas pun dia masih diam, belum getar dia, nggak getar dia. Ya, masih standar semua. Tampilan depannya seperti ini. Cuma gua rubah spion depannya ya guys, spion sen sampingnya, yaitu gua ganti yang variasi. Harganya kalau nggak salah ini sen tempel ini 70 ribuan gua ganti. Cuma itu doang sih, belum ada yang lain. Ya.
banyak yang, kalau gue lihat sih banyak yang bermasalah tentang kalau misalnya CBR ini banyak tentang tensionernya atau rantai keteknya bunyi klotok-klotok gitu. Itu sebenarnya kalau gua tanya sih sama orang dealer Hondanya, itu karena telat ganti oli guys. Jadi kalau ganti olinya telat ya bunyinya kayak gitu, klotok-klotok gitu. Motor ini olinya gua ganti sebulan sekali, jadi nggak pernah yang namanya telat ganti oli. Jadi mesin gua masih aman tuh, masih aman, masih baru. Coba gua gas dulu, masih aman ya guys, belum ada yang namanya bunyi klotok-klotok. Kemudian ini motor kalau di kelasnya dia paling lemot lah istilahnya, yaitu dia ada limiternya guys. Jadi motor ini ada limiternya, jadi di 145 kalau nggak salah gue bawa kemarin itu di 145 km dia udah kerasa limiternya. Jadi di kelas 150 emang dia paling lemot sih kalau gue rasa, cuman paling enak dibawa gitu, pinggang nggak pegel, tangan nggak pegel, kalau bawanya buat hadian enak gitu. Tapi tergantung yang makainya sih kalau di kelasnya. Kalau menurut gue sih, kalau jokinya bisa bawa motornya sesuai, mungkin nggak jauh-jauh amat ya ketinggalannya sama teman-temannya, yaitu R15 dan GSX 150. Ya cuma itu doang sih yang gue bahas tentang motor ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.